Raksasa egois. Dahulu kala, sebuah kastil berdiri di tengah-tengah desa. Kastil ini terbengkalai selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tinggal di sana. Orang-orang mengatakan bahwa ada raksasa yang pernah tinggal di kastil tersebut. Namun, tidak ada yang pernah melihat raksasa di sana selama bertahun-tahun. Pernahkah Anda mendengar tentang raksasa kastil? Saya kira itu adalah rumor. Kita tidak harus mempercayainya. Apakah ada yang melihat raksasa di sana? Tidak. Oh, sama sekali tidak. Kita harus menghargai kemegahan kastil ini daripada mendengarkan kebohongan semacam itu. Lalu, siapa yang memelihara taman ini? Ada sebuah taman yang indah di sekeliling kastil. Taman itu dipenuhi dengan bunga, pohon, buah-buahan, burung, dan kupu-kupu. Setiap hari, banyak anak kecil yang bermain di taman. Itu adalah tempat yang paling populer dan aman untuk anak-anak. Sudahkah Anda mencoba buah persik? Sangat berair. Sudahkah Anda mencoba apel? Mungkin kita harus memetik stroberi besok. Ayo kita lakukan. Oh, lihatlah ulat ini. Ia telah berubah menjadi kupu-kupu. Oh, sungguh indah. Dan ini sangat menyenangkan. Taman itu sangat menakjubkan seperti surga. Dan kemudian suatu hari, sang raksasa muncul. Dia sangat senang melihat taman yang indah dan terawat dengan baik. Oh, tamanku yang indah. Alam sepertinya terus memberkatinya. Saya senang bisa kembali. Hari sudah sore ketika raksasa kembali ke kastil. Tidak ada anak-anak yang bermain di taman saat itu. Raksasa menikmati ketenangannya. Namun pada malam harinya, sang raksasa dikejutkan oleh keributan di luar. Anak-anak datang untuk bermain di taman. Raksasa itu lebih suka hidup sendiri. Dia tidak suka dengan orang-orang di sekitarnya. Dia memutuskan untuk berjalan ke taman. Saat raksasa memasuki taman, anak-anak yang sedang bermain di sana menjadi ketakutan. Mereka mulai berteriak dan berlarian. Semua orang mencari jalan keluar. Raksasa itu sangat marah melihat begitu banyak anak kecil yang bermain di sana. Pergilah kau makhluk kecil. Anda akan merusak taman saya yang indah. Lari dan jangan pernah mencoba untuk mengakses properti saya. Taman ini milikku, bukan milikmu. Semua anak-anak yang bermain di taman bergegas keluar dan bergegas pulang. Raksasa itu kembali ke istana dan menikmati ketenangan di sekelilingnya. Raksasa itu tertidur lagi. Anak-anak muda itu percaya bahwa raksasa itu telah lenyap untuk selamanya. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelajahi taman. Raksasa itu terbangun lagi dan mendapati anak-anak itu sedang bermain di kebunnya. Dia menjadi marah dan berteriak kepada anak-anak itu. Anak-anak yang ketakutan melarikan diri. Sejak saat itu, sang raksasa terus mengawasi kebunnya. Dia bahkan tidak tidur di malam hari. Pada suatu malam, ia melihat dahan pohon yang sedang berbunga meluncur ke bawah. Dia tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Keesokan paginya, sang raksasa melihat beberapa anak kecil bermain di kebunnya lagi. Dia pergi ke taman dengan marah. Anak-anak itu ketakutan ketika melihat sikap marah sang raksasa. Raksasa itu kemudian memilih untuk meninggikan dinding luar kastil. Sekarang raksasa itu sendirian di dalam benteng. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam kastil. Raksasa ini sangat egois. Bagaimana seseorang bisa menikmati taman sendirian? Dia pasti makhluk yang sangat tidak bahagia. Kita harus mencari tahu mengapa dia begitu kesal. Haruskah kita mengundangnya untuk bermain bersama kita? Kami hanya bisa bertanya apakah dia mengizinkan kami masuk. Raksasa itu akan tertidur untuk waktu yang lama. Dan ketika dia terbangun, dia akan duduk di jendela dan mengagumi keindahan taman. Namun, dia melihat beberapa dahan pohon yang sesekali jatuh. Mungkin ini akan berlangsung selama beberapa waktu. Kebun saya akan tumbuh subur lagi di musim semi. Dia duduk di jendela sepanjang musim dingin, menyaksikan kebunnya mengering dari hari ke hari. Saya akan menunggu musim semi tiba. Ini akan mempercantik taman saya dan membuatnya lebih indah dari sebelumnya. Musim semi datang dan pergi, tetapi taman tetap kering. Tidak ada satupun bunga atau buah yang tersisa. Tidak ada burung atau kupu-kupu.
Raksasa itu sangat tidak bahagia. Mengapa tidak ada bunga yang mekar di taman saya? Mengapa alam berpaling dari taman saya yang indah? Apakah Ibu Pertiwi marah padaku? Tapi mengapa dia harus begitu marah? Oh, saya yakin cuaca aneh ini akan segera berlalu. Musim semi akan tiba dan bunga-bungaku akan bermekiran lagi dan pohon-pohon akan menghasilkan buah. Oh, di sini sangat dingin. Raksasa itu tidak menyadari bahwa justru hatinya yang menjadi dingin. Seiring berjalannya waktu, masyarakat melihat 3 mata air datang dan pergi. Bunga-bunga indah bermekaran di gunung-gunung di dekatnya, dan pepohonan penuh dengan buah-buahan. Mengapa musim semi tidak kunjung datang ke kebun saya? Oh, di sini sangat kering. Raksasa itu merenungkannya selama berhari-hari. Dia muak dengan kesendiriannya. Suatu pagi, beberapa anak menyelinap masuk ke dalam taman. Mereka bermain di sana cukup lama sebelum sang raksasa melihat mereka. Raksasa itu marah kepada mereka. Dia memaki-maki mereka, berteriak-teriak. Semua anak-anak itu bergegas keluar dari taman, kecuali salah satu dari mereka. Raksasa itu melihat anak kecil itu berdiri di bawah pohon. Dia menggigil saat raksasa itu mendekatinya. Dia menangis dengan deras. Apa yang kau lakukan di sini? Tolong jangan bunuh aku. Aku tidak akan kembali ke sini. Apakah aku membunuh orang lain? Tidak, aku tidak seburuk raksasa, tidak. Aku tidak melukai siapapun. Aku juga tidak akan melukaimu. Berhenti menangis sekarang. Aku ingin pulang. Tolong, biarkan aku pergi. Ifyakan Daluk Hendat sebelum saya tiba di sini. Saya ingin memanjat pohon ini, tapi tidak bisa. Dan benarkah begitu? Izinkan saya untuk membantu Anda. Raksasa itu mengangkat anak itu dan meletakkannya di dahan pohon. Sekarang panggil teman-temanmu ke dalam. Kalian semua bisa bermain di sini. Raksasa itu melihat senyum lebar dan indah dari anak itu. Anak itu mengumpulkan teman-temannya untuk bermain. Anak-anak itu pun masuk dan sang raksasa kembali ke kastil. Dia mengamati anak-anak itu dari jendelanya hingga dia melihat sebuah tanaman kecil dengan beberapa bunga mekar di atasnya. Dia sangat takjub dan senang melihat mereka. Setelah itu, dia juga bermain dengan anak-anak. Setelah itu, anak-anak mulai bermain di taman seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Dan tak lama kemudian, taman itu mekar seperti dulu. Raksasa yang duduk di jendela menyadari di mana letak keindahan taman yang sebenarnya. Akhir.